Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, kelas 7 yang berbahagia. Marilah pertemuan yang ketiga ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya cintai, untuk pertemuan ketiga ini yaitu membahas atau meringkas pertemuan yang pertama dan pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertama yang kedua ini bisa kamu baca di dalam buku PAI dan Budi Pekerti mulai halaman pertama sampai halaman ke-9. Ringkasan pertemuan pertama dan yang kedua yaitu tentang pengertian orang beriman. Orang beriman ini berdasarkan bahasa, itu artinya meyakinkan atau yakin. Kemudian berdasarkan istilah, yaitu diyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota tubuh. Jadi orang beriman itu di dalam hatinya harus mempunyai keyakinan. Nah, karena ini membahas masalah iman kepada Allah, maka kita harus yakin betul bahwa Allah itu ada. Kemudian kita yakin betul kalau Allah itu satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah. Kemudian yang ketiga, kita harus yakin bahwa Allah itu melihat tingkah laku kita. Inilah yang dinamakan yakin di dalam hati. Kemudian tidak hanya sekedar di dalam hati, orang beriman itu harus mengucapkan. Nah, ucapan orang beriman yaitu membaca kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya yakin bahwa tidak ada Tuhan yang patut kami sembah kecuali Allah, dan saya yakin bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan pesuruh Allah. Kemudian tidak hanya yakin di dalam hati, tidak hanya sekedar diucapkan dengan lisan, orang beriman itu harus melaksanakan apa yang di dalam hati dan apa yang kita ucapkan. Maka dari yang ketiga ini, ciri-ciri orang beriman melaksanakan dengan anggota tubuh. Contohnya misalkan kita sholat. Jadi orang beriman tidak boleh hanya yakin dan membaca toh, tetapi harus melaksanakan. Karena kita orang beriman, maka ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, membaca Al-Quran itu tergolong orang-orang yang beriman yang melaksanakan dengan anggota tubuh. Kemudian hikmah, orang yang beriman dengan sungguh-sungguh minimal akan mendapat 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita itu orang beriman sungguh-sungguh, Allah itu selalu memberi pertolongan kepada kita. Baik pertolongan itu dalam bentuk kebaikan, kadang-kadang pertolongan itu dalam hal yang kita tidak disukai. Kok tidak disukai kita kok termasuk pertolongan? Kenapa? Karena orang beriman itu harus yakin qada dan qadar. Sesuatu yang tidak baik, yang menyakitkan,
pasti ada hikmahnya. Nah, hikmahnya ini termasuk pertolongan, karena barang siapa orang yang dicoba oleh Allah, diberi masalah, dia tetap ikhlas dan beriman, maka dosa-dosanya akan diampuni Gusti Allah. Kemudian yang kedua, hikmah orang yang beriman, hatinya menjadi tenang dan tidak gelisah. Mengapa orang beriman itu selalu tenang dan tidak gelisah? Karena semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Baik kita senang, baik kita susah, kita kaya, kita miskin, semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Maka orang beriman dalam kondisi apapun, maka kita akan memperoleh ketenangan dan kita tidak merasa gelisah. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang beriman itu hidupnya tidak merasa rugi, ya, baik dalam kondisi sehat ya tidak rugi, dalam kondisi sakit ya tidak rugi. Maksudnya kalau kita sehat, gunakanlah kesehatan kita untuk banyak beribadah kepada Gusti Allah. Tetapi kalau kita diberi hal yang tidak enak, kita tetap bersyukur kepada Allah, karena sesuatu yang tidak enak itu menurut orang yang beriman pasti ada hikmahnya. Sehingga dalam kondisi apapun, orang yang beriman itu tidak merasa rugi. Karena apa? Karena kita mengetahui bahwa segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah. Nah, supaya hidup kita itu tidak merasa rugi, nah, maka kita harus banyak berbuat kebaikan. Kita diberi kesehatan, kita banyak berbuat kebaikan. Kemudian kita diberi kesehatan, kita saling menasehati dengan tujuan takwa kepada Gusti Allah. Dan yang terakhir, supaya kita tidak merasa rugi, kita harus sabar. Karena kalau sesuatu tidak sabar, akan tidak mendapat kebaikan. Contoh, orang sholat itu harus sabar. Kalau orang sholat itu tidak sabar, sholat 4 rakaat 1 menit selesai. Tapi kalau orang beriman itu sabar dalam mengerjakan sholat, maka bacaannya itu tartil, gerakannya itu sesuai syariat Islam, gerak-geriknya itu tawadhu, sehingga kesabaran di dalam sholat itu sangat penting. Demikianlah anak berbahagia tentang pertemuan yang ketiga sebagai ringkasan pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Mudah-mudahan ringkasan pada pertemuan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.